Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Liwis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Menikah dengan Siluman Babi Betina. Cerita ini ditulis oleh KF Wandi Cakara. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Untuk hari-hari berikutnya, Gunaldi mulai disibukkan dengan mengasuh anak-anaknya yang berjumlah 13 itu. Ia pun merasa pusing dan bingung. Jika Gunaldi mengurusi yang berwujud manusia saja, istrinya akan cemberut, seakan ia pilih kasih. Padahal memang harus Gunaldi akui, ia masih suka merasa mual jika harus mengurusi anak-anaknya yang berwujud hewan itu. Percakapan kecil mulai sering terjadi. Istrinya mulai menganggapnya tak setia, tak bisa menjadi ayah yang baik dengan mengabaikan kasih sayang terhadap anaknya. Bahkan Gunaldi sempat membayangkan, seandainya pada tahun atau bulan berikutnya istrinya harus melahirkan lagi. Berapa banyak jumlah anak-anaknya nanti, dan mungkin dia tidak akan pernah dapat menghafal nama mereka satu persatu. Akhirnya, Gunaldi mulai sering menyendiri, merenungi perjalanan hidupnya yang kurang beruntung. Ia mengingat kenangan bersama keluarganya, mengenang kebahagiaan di tengah kemiskinan hidup mereka. Namun mereka tetap gigih berusaha untuk tetap bertahan hidup. Namun jiwa Gunaldi terlalu labil, terlalu mudah terpengaruh oleh keadaan, terlalu mudah terjerumus dalam pergaulan, dan yang paling buruk terlalu cepat untuk tersinggung dan mudah melakukan tindakan yang berakibat merugikan diri sendiri. Entah mengapa malam ini Gunaldi mengingat kembali peristiwa yang membuatnya terpaksa sampai di sini. Karyati, perempuan itu memang tidak terlalu cantik jika dibandingkan sang putri yang kini sudah menjadi istrinya. Tapi Karyati memiliki sesuatu yang lain, sesuatu yang membuatnya merasa sejuk saat bersamanya, begitu nyaman setiap berada di sampingnya. Memang wajar kalau pada akhirnya dia harus menjatuhkan pilihannya untuk menerima pinangan seorang pria yang jauh lebih baik darinya. Namun api cemburu juga membakar hati Gunaldi. Ia merasa tak bisa menerima melihat kenyataan itu. Ia tak rela jika Karyati harus menjadi milik orang lain, dan dia tak akan pernah mengizinkan siapapun untuk memilikinya jika dia tak bisa memilikinya. Akhirnya, ada kilatan dendam kebencian yang terpancar dalam mata Gunaldi. Dendam yang seharusnya tak perlu ia pendam. Bukankah ia telah hidup dengan segala kemudahan, tanpa harus bekerja, tetap bisa makan enak dan tidur nyenyak dalam sebuah istana yang serba gemerlap bersama seorang istri yang teramat cantik? Gunaldi menepis bayang-bayang yang lalu lalang melintas di ruang kepalanya. Putri Cahaya Wulan Kencana kerap juga memandangi sikap suaminya yang belakangan ini sering termenung melamun sendirian. Putri juga merasa kalau suaminya sudah merasa jenuh hidup di tengah keluarga mereka. Untuk itu, ia mencoba menghiburnya agar suaminya mau secara terbuka akan keinginannya. "Kakang, aku tahu apa yang sedang Kakang pikirkan. Aku merasa kalau Kakang sudah mulai jenuh berada di sini. Kakang ingin hidup normal kembali bersama bangsa Kakang sesama manusia. Itu bisa aku rasakan. Sekarang aku memberikan Kakang kebebasan untuk memilih jalan Kakang sendiri. Aku sudah merasa bahagia bisa menjadi manusia seutuhnya. Aku juga bangga karena Kakang telah memberiku keturunan yang beberapa jenis adalah wujud sebagai manusia. Jika memang mau meninggalkan kami di sini, aku tak akan melarang. Meskipun Kakang sendiri telah berjanji untuk tetap tinggal bersama aku, yang Kakang bilang sebagai balas budi. Tapi semua sudah impas, bukan? Kakang sudah sehat, segar, dan tak kurang satu apapun. Kakang tinggal menikmati hidup dengan mudah tanpa harus bekerja. Rakyat di sini menghormati Kakang yang akan menjadi putra mahkota. Tapi itu terserah pilihan Kakang. Kalau Kakang mau harus pergi, pergilah. Aku memilih tinggal bersama bangsaku karena aku berpendapat kalau bangsa manusia adalah bangsa yang tak punya prinsip, selalu berubah-ubah keinginan demi menuruti kata hatinya yang kebanyakan lebih besar sifat buruknya, iri hati, dan cepat patah semangat. Putus asa, itulah manusia. Selain itu juga serakah.
kata sang putri yang dengan ungkapan hatinya memberikan kebebasan. Kebebasan itu mahal harganya. Gunaldi membayangkan nanti jika kembali ke dunianya, mampukah ia bertahan dalam keterbatasannya kembali sebagai dirinya yang dulu, miskin dan emosional. Tapi biar bagaimanapun juga, dia masih ingin hidup layak. Dia tak mau menghabiskan sisa umurnya di tempat yang tak pernah ia bayangkan jauh sebelumnya. Maaf putri, kata-kata kamu memang betul. Manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan sikap dan sifat sisi gelapnya ketimbang putih hati dan jiwanya. Kebanyakan juga manusia selalu menebarkan kerusakan pada alam dan juga bisa menciptakan kehancuran. Karena manusia diberikan kelebihan dari makhluk lain yang hanya hidup atas dasar naluri saja. Manusia diberikan akal dan ilmu pengetahuan, namun sebagai orang telah menyalahgunakan akal untuk menipu sesamanya. Seperti halnya denganku, aku terlalu mengikuti kata hatiku yang penuh dengan hawa nafsu, sehingga akal sehatku tak dapat berpikir dengan jernih. Egoku di atas segalanya dan berakibat buruk pada akhirnya. Ucapan Gunaldi mengandung penyesalan pada masa lalunya. Jadi, apa yang akan Kakang lakukan? Apakah Kakang sudah mengambil keputusan? Dengan berat hati, aku memilih pergi. Jika kamu mencintaiku, ikutlah bersamaku. Hidup sebagaimana hidupnya seorang manusia, kata Gunaldi memandangi wajah istrinya yang tenang seakan tak terpengaruh oleh suasana hati Gunaldi. Tidak Kakang, kamu telah memberikan yang terbaik buat aku, buat rakyatku siluman babi ini. Aku bangga kepadamu, bangga karena telah kamu cintai, sehingga aku bisa mewujudkan impianku menjadi seorang manusia. Namun untuk ikut bersama kamu, itu tidak mungkin. Kenapa? Bukankah kamu juga mencintai aku? Benar Kakang, aku mencintai kamu. Tapi bukan berarti aku harus mengorbankan nasib bangsaku. Ketahuilah, ayahku Baginda Raja sudah semakin tua. Mungkin usianya tak terlalu lama lagi. Sedangkan putra mahkota, yaitu anakmu, masih kecil. Semula, ayah berharap agar kamu bisa menjadi seorang pangeran sampai menunggu anak kita dewasa untuk menggantikan posisi ayah memimpin negeri ini. Tapi harapan ayah mungkin hanya harapan kosong. Kamu tidak bisa memegang janjimu sendiri. Tapi aku juga sudah cukup memaklumi apa yang Kakang mau. Untuk itulah aku bertahan untuk tetap hidup bersama rakyatku sebagai ratu dari mereka. Tapi Kakang tak perlu cemas. Jika Kakang merindukan aku kapanpun itu, aku bisa hadir dalam waktu yang singkat. Atau Kakang sendiri yang datang menemui aku dan anak-anak kita. Dan agar Kakang tak lagi sulit dalam kehidupan nanti, Kakang boleh membawa harta sebanyak yang Kakang mau. Hiduplah menjadi orang yang terhormat, terpandang, dan tidak kembali dalam kehidupan Kakang yang dulu. Dan jika Kakang masih berharap untuk memiliki perempuan yang bernama Karyati, ambillah dia dengan hartamu. Caranya mungkin Kakang akan segera tahu. Untuk itu, sebelum Kakang pergi, aku mohon bicara yang baik kepada ayah, agar Kakang tahu apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di luar sana. Pesan istrinya disambut baik dan senang karena dia akan kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya. Kalau menurut kata hati, Gunaldi ingin mengambil semua harta kekayaan yang banyak terdapat di dalam istana sang raja. Namun dia juga berpikir, kalau dia adalah suami dari sang putri raja, tak baik buat Gunaldi bersikap serakah dengan mengambil sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Toh Gunaldi sendiri kini sudah dibekali sebuah mustika oleh sang raja untuk bekal perjalanan hidupnya nanti. Sebuah bola emas berukuran kecil yang akan dapat membantunya nanti untuk mencari kekayaan di dunia manusia. Sang Baginda Raja tahu dan memahami betul dengan watak manusia yang kebanyakan serakah dan rakus. Gunaldi hanya membawa sekantung perhiasan yang sudah berbentuk seperti kalung gelang dan cincin, dan beberapa emas batangan yang nanti akan ia jual untuk modal mencari tempat tinggal. Hari masih terlalu pagi untuk ke toko emas. Gunaldi terpaksa menunggunya. Sampai agak siang, barulah Gunaldi bernegosiasi dengan pemilik toko emas tersebut. Pemilik toko seperti terkesima demi melihat banyaknya perhiasan di dalam kain kantung milik Gunaldi. Mungkin pemilik toko juga menaruh kecurigaan pada Gunaldi memiliki perhiasan itu dari hasil merampok toko. Namun demi menjaga keselamatannya juga, pemilik toko bersikap wajar.
Setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan emas pemberian sang putri, Gunaldi mencari sebuah rumah yang cukup sederhana untuk ia tinggal sementara. Lokasi rumah yang ia kontrak itu tidak terlalu jauh dari kampung tempat tinggalnya dulu. Sebuah rumah yang nyaman, masih banyak pohon-pohon tinggi yang tumbuh di sekitar kebun yang masuk dalam lingkup tanahnya. Ada pohon mangga, petai, dan rambutan. Selain juga ada beberapa pohon kelapa yang menjulang tinggi. Sebenarnya, Gunaldi ingin cepat pulang ke rumah orang tuanya, ingin melihat kedua orang tua yang ia tinggalkan sekian lama. Namun dengan menekan keinginan hatinya, ia hanya sesekali lewat depan rumahnya. Itu pun ia lakukan dengan menaiki sepeda motor dan memakai helm untuk menutupi wajahnya. Hatinya cukup terenyuh manakala melihat kedua orang tuanya tengah duduk termenung di balai-balai bambu di depan rumahnya. Wajah sang ayah begitu cekung, melukiskan rasa lelah menjalani hari-harinya yang penuh dilema. Ayah Gunaldi memang bekerja keras meski sebagai pekerja serabutan. Sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Gunaldi turun dari motornya. Ia membuka dompet, mengeluarkan beberapa lembar uang kertas. Kemudian ia melangkah dan berhenti hanya beberapa meter dari tempat kedua orang tuanya. Gunaldi menyelipkan lembaran uang itu pada cabang sebatang pohon jambu batu, dan tanpa berkata apapun, ia membalikkan badannya meninggalkan kedua orang tuanya. Sebenarnya batin Gunaldi menangis, dan semakin ia menekan perasaannya, makin tak kuasa ia menahan keharuan hatinya. Di balik helm hitamnya, mata Gunaldi berkaca-kaca. Ia menangis. Meskipun hatinya terbuat dari baja sekalipun, ia tetap manusia yang masih ada tersisa rasa kasih dan cinta. Namun bila ia mengucap kata itu, bukanlah rasa cinta yang tumbuh dalam hatinya, melainkan hawa nafsu yang sudah merasuk ke dalam jiwanya. Terbayang bagaimana rasanya sakit hati ketika Karyati mencibir saat Gunaldi menyatakan niatnya untuk mempersuntingnya. Kata-kata gadis itu begitu masuk ke jantungnya, sehingga membuatnya menyimpan api dendam. Gunaldi, yang juga sempat melewati rumah Juragan Tambak yang merupakan ayah dari Karyati. Kebetulan, saat itu Karyati tengah menjemur pakaian di halaman samping rumahnya yang terbilang paling mewah. Gunaldi menepikan sepeda motornya. Tanpa turun, ia memperhatikan gadis yang dulu ia cintai. Tapi kali ini bukan rasa cinta, melainkan rasa ingin memiliki gadis itu dengan cara apapun. Mata Gunaldi memperhatikan sekeliling rumah berlantai 2 itu. Ia tersenyum sendiri, senyum yang penuh maksud tersembunyi. Disinilah aku bisa mendapatkan segalanya. Akan aku kuras habis kekayaannya, dan aku yakin Karyati akan jatuh dalam pelukanku. Gunaldi pun meninggalkan tempat tersebut. Malam sekitar pukul 11. Gunaldi sudah mempersiapkan dirinya. Pakaian serba hitam telah menutupi tubuhnya. Secari kain yang juga berwarna hitam sudah ia genggam di tangan kirinya, sementara tangan sebelah kanan memegang sebatang lilin yang siap ia sulut. Lilin pun menyala, membuat kamar kecil ruang khususnya yang semula gelap kini menjadi temaram. Lilin kemudian ia letakkan di tengah antara sesajin yang telah ia persiapkan sejak sore tadi. Secangkir kopi pahit, seari pisang, dan beberapa buah-buah lainnya, dan sebatang rokok cerutu besar yang sudah mulai ia bakar. Asap mulai mengepul dari dupa dan mengeluarkan aroma khas. Berkali-kali Gunaldi melihat ke arah jarum jam di temboknya. Setelah kurang dari 5 menit menuju arah jam 12, Gunaldi menggunakan secari kain hitam sebagai penutup kepalanya. Kedua tangannya ia tangkupkan ke depan. Wahai sang penguasa, bapak mertuaku, Lodharma, dan istriku Putri Cahaya Wulan Kencana, aku mohon izin kalian untuk mencari kekayaan. Mohon lindungi aku agar aku terhindar dari mara bahaya. Kemudian ia bersujud, dan suatu keanehan pun terjadi. Tiba-tiba kedua pasang kaki Gunaldi kini mulai berubah. Telapak kakinya memiliki bentuk yang aneh, bentuk telapak kaki binatang. Jari-jarinya pun berbentuk aneh dengan kuku-kuku yang lebar dan keras. Proses selanjutnya, pakaian serba hitam yang semula ia pakai kini sudah raib, berganti menjadi bulu-bulu hitam yang kaku
mirip jarum. Dan pada bagian akhir, kepala Gunaldi pun sudah pula berubah. Kepala Gunaldi yang kini telah berubah menjadi kepala seekor babi jantan, menengadah ke atas. Seekor babi jantan yang besar dan sangat menyeramkan. Moncongnya mendengus-dengus menggerak-gerakkan telinganya yang lebar. Sesekali ia menggosok-gosokkan taringnya yang kuning panjang mengingkar pada lantai. Gunaldi pun keluar menuju pintu belakang. Aksi Gunaldi dalam wujud seekor babi. Seekor babi hutan bertubuh besar menyelinap dari pohon ke pohon lain, memasuki pekarangan rumah-rumah yang tidak terlalu terang. Binatang itu dengan gerak yang cekatan menyelinap dari rumah satu ke rumah lain dan melintasi jalan aspal dengan sekelebatan saja. Binatang itu mengendus-endus dinding pekarangan rumah milik Juragan Tambak, keluarga Karyati. Babi itu mulai mengitari rumah tersebut hingga berhenti tepat di bawah jendela sebuah kamar. Ajaib, secara tiba-tiba binatang itu lenyap dan berubah menjadi bayangan manusia. Anehnya, bayangan itu mirip dengan sosok pemilik rumahnya, yakni Pak Darusman. Untuk saat berikutnya, bayangan itu masuk menembus dinding. Bayangan yang kini sudah berada di dalam kamar pribadi sang juragan mengendus-endus kembali. Penciumannya yang tajam segera membawa langkahnya menuju sebuah lemari pakaian. Juragan Darusman sama sekali tak merasa terusik akan kehadiran sosok yang mulai membuka pintu lemari. Darusman masih memeluk istrinya yang juga tengah terlelap dalam tidurnya. Bayangan tadi mengambil kotak perhiasan dan membukanya. Mata bayangan tadi mungkin terbelalak lebar setelah melihat tumpukan uang dan sebuah kotak kecil yang berisikan perhiasan emas. Ia segera mengambil seluruh isinya yang ia masukkan dalam kantong hitam, dan dengan cepatnya ia kembali menembus dinding kamar, meninggalkan rumah sang juragan. Keesokan paginya, istri Juragan Darusman yang baru saja bangun tidur langsung terkejut melihat lemari pakaiannya terbuka lebar. Ia melihat suaminya masih tidur nyenyak. Bahkan sesekali masih terdengar suara dengkurannya yang tersendat-sendat. Perempuan itu tak ingin mengganggu tidur suaminya yang mungkin kelelahan setelah melakukan pertempuran yang panjang semalam. Bahkan perempuan itu masih merasakan bekas tusukan-tusukan dan tekanan keras di bagian bawah perutnya. Dan keterkejutannya semakin menjadi manakala melihat kotak perhiasan dan semua uang telah tak ada. "Pak, bangun Pak!" serunya sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya hingga lelaki itu terbangun. "Ada apa toh Bu? Pagi-pagi sudah ribut?" tanyanya sambil ngucek-ngucek mata. Uang kita Pak." "Ya kenapa dengan uang kita? Perhiasan ibu juga." "Aduh, kalau ngomong yang jelas toh Bu. Uang, perhiasan." Pak Darusman menggerundel. Namun tak urung dia juga terkejut setelah melihat isi kotak itu telah kosong. Pak Darusman menepuk dahinya sambil geleng-geleng kepala. Ia seketika merasa berat menahan tubuhnya yang gempal. Tubuhnya melorot duduk di lantai. "Siapa yang telah berani mencuri uangku? Berani sekali dia." Setelah agak merasa normal, ia bangkit dan memeriksa semua pintu dan jendela. Namun semua masih dalam keadaan terkunci dan tertutup rapat. Pak Darusman merasa ada yang aneh. Betapa tidak, seluruh pintu atau jendela masih dalam keadaan tertutup dan rapat terkunci. Bahkan ia memeriksa pintu samping dan belakang. Semua masih dalam keadaan aman. Aneh, apa sebenarnya yang sudah terjadi di rumahku? Tak ada tanda-tanda bekas pencurian atau perampokan. Pak Darusman tak habis pikir. Karyati, anak gadis Pak Darusman yang baru saja bangun tidur, merasa heran melihat kedua orang tuanya duduk termenung tanpa ada yang mereka bicarakan. Karyati mendekati mereka. "Ayah, Ibu, kalian kenapa? Apa bertengkar? Kelihatannya ada yang aneh." "Apa yang ayah dan ibu pikirkan kalau boleh aku tahu?" Karyati bersimpuh di hadapan kedua orang tuanya. "Uang simpanan ayah, juga semua perhiasan ibu kamu habis." Pak Darusman berkata sambil menggeleng-gelengkan kepala. Habis? Habis bagaimana maksud ayah?" Raut wajah Karyati terlihat cemas dan heran. "Semalam lemari pakaian di kamar terbuka dan kami lihat semua uang serta perhiasan sudah lenyap." "Maksud ayah ada pencuri?"
Tanya Karyati, semakin meninggi suaranya. Entahlah, tak ada tanda-tanda perusakan sedikit pun. Ayah heran. Aneh. Hanya itu yang keluar dari mulut Karyati. Akhirnya mereka bertiga sama-sama terdiam, berpikir dan menerka-nerka. Apa sebenarnya yang sudah terjadi? Namun sulit bagi mereka untuk mereka apa penyebab semua ini, kecuali kemarin aku sempat melihat seorang yang memperhatikan rumah kita. Ya, aku ingat. Saat itu aku tengah menjemur pakaian. Aku melihat seorang pengendara motor berhenti di seberang jalan, tapi aku tidak dapat melihat wajahnya. Yang aku ingat, dia memakai pakaian serba hitam, memakai helm hitam, juga motornya berwarna hitam. Sebenarnya aku sudah curiga. Aku takut dia masuk. Maka aku cepat masuk dan mengunci pintu. Lalu tak berapa lama, aku melihat dari jendela orang itu pun pergi. Karyati menuturkan apa yang ia lihat kemarin. Apa ada tanda-tanda yang mencurigakan pada orang itu? Tanya Pak Darusman. Entahlah, yang aku pikir orang dengan penampilan seperti mencurigakan. Tapi itu tak bisa kita jadikan patokan. Mungkin saja orang itu hanya suka melihat rumah kita, yang mungkin bagi dia sangat mewah. Atau bisa juga dia senang melihat kamu. Melihat aku. Bisa juga sih. Tapi siapa dia? Dan sekarang Karyati memutar-mutar memori otaknya, mencari dan meraba-raba adakah seorang pria yang menaruh hati kepadanya, menyukainya secara sembunyi-sembunyi. Dari sederet nama lelaki yang pernah menyatakan perasaannya, ada satu nama yang sempat terlintas dalam ingatannya. Gunaldi. Karyati mencoba mengingat sosok orang misterius itu dengan Gunaldi, laki-laki yang sebenarnya ia cintai. Namun ia harus melupakan lelaki itu karena tak punya masa depan dan mempunyai watak yang kurang baik. Apa mungkin dia? Tidak mungkin. Gunaldi sudah lenyap dan tak ada kabar tentang dirinya sejak ia ingin memperkosa aku. Atau mungkin ia sudah kembali. Kabar tentang Pak Darusman yang telah kehilangan hartanya dengan cepat meluas. Entah siapa yang memulai menyebarkan berita itu. Bisa jadi ini adalah obrolan-obrolan dari para anak buahnya sendiri. Karena sebelumnya Pak Darusman meminta 2 orang anak buahnya untuk ditetapkan menjadi centeng atau penjaga keamanan rumahnya. Pak Darusman juga untuk mengatakan untuk mewaspadai bila melihat orang yang berpakaian serba hitam, menggunakan helm dan motor yang berwarna juga hitam. Maka sejak itulah kasakusuk menyebar dan banyak pria-pria yang suka berpakaian hitam berpikir ulang untuk memakai dan melewati kampung tempat tinggal sang juragan tampak. Tapi tidak demikian halnya dengan lelaki yang tinggal di sebuah rumah sederhana. Sekarang kau rasakan akibat dari ucapan kamu yang telah menyakiti perasaanku. Aku akan menguras semua harta bapak moyangmu yang sombong itu. Dan aku akan membuat kalian bangkrut, jatuh miskin seperti diriku, agar merasa betapa tak enaknya menjadi orang susah. Gunaldi tertawa terbahak-bahak. Lembaran uang kertas ia sebar-sebarkan hingga berserakan di atas lantai. Emas, emas. Sekarang perhiasan yang kau banggakan sudah berada dalam genggaman tanganku. Sebentar lagi, aku akan memindahkan semua apa yang kalian miliki menjadi milikku, termasuk anak gadis kalian yang cantik dan yang sangat aku cintai. Karyati, saat itu akan datang kehancuranmu. Hanya tinggal menunggu waktunya saja. Tenang tapi pasti, kamu akan menjadi milikku. Gunaldi bicara sendirian dengan nada irama yang berubah-ubah, dari riang gembira menjadi pelan seperti bergumam. Setelah puas berkata-kata sendiri, Gunaldi memasukkan semua harta hasil jarahan semalam ke dalam sebuah kotak besar yang memang telah ia sediakan. Kemudian menaruhnya di dalam kamar khusus, sebuah ruangan kecil dan pengap tanpa ada lampu penerangan, tempat Gunaldi melakukan ritual. Malam hari, suasana di desa Cipio nampak sunyi. Padahal baru pukul 9. Angin bertiup agak kencang, disertai gerimis yang mulai turun rintik-rintik. Tentu saja membuat tubuh terasa dingin dan membuat orang malas untuk keluar rumah. Gunaldi pun hanya terdiam di ruang tamu, masih memandangi suasana hening di luar sana.
Sebenarnya ia berniat untuk melakukan operasi malam nanti, namun ia urungkan niatnya. Ia takut jatuh sakit. Lagi pula ia sudah cukup puas dengan hasil yang ia peroleh kemarin. Dan siang tadi ia belum sempat mencari sasaran yang cukup empuk untuk ia datangi. Angin bertiup semakin kencang, gerimis semakin deras dan berubah menjadi hujan. Kilatan petir nampak seperti cambuk api melecut-lecut di udara, membuat alam seketika seakan tengah murka. Suara gemuruh guntur saling kejar-mengejar seakan sekelompok pasukan siap melakukan perang. Sebuah pemandangan yang benar-benar mengerikan. Gunaldi pun semakin ciut nyalinya. Ia hanya komat kamit entah apa yang diucapkan. Dalam kilatan cahaya petir, Gunaldi melihat sesosok wanita yang berdiri di bawah pohon mangga. Wanita itu seakan tengah memperhatikan rumah di mana Gunaldi berada di dalamnya. Gunaldi bangkit dari duduknya. Ia berjalan mendekati jendela, dan ketika ia perhatikan dengan seksama, ia segera mengenalinya kalau sosok wanita tadi ialah sosok istrinya dari dunia alam gaib. Gunaldi tertegun sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk menemui sang putri. Gunaldi berdiri di ambang pintu. "Putri, kemarilah istriku. Mengapa kamu berdiri di sana?" panggil Gunaldi dengan suara bergetar. Sosok perempuan yang memang sang putri Cahaya Wulan pun mendekat. Sungguh aneh, pakaian gaun panjang sang putri sama sekali tidak basah terguyur air hujan, tetap kering dan mengembang. Bahkan tubuh mulusnya pun tak terdapat titik air hujan. Bagaimana mungkin? "Aku datang, Kang Mas. Aku kangen sama kamu. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Kenapa kamu lebih memilih hidup dan tinggal sendirian dibandingkan tinggal bersama kami? Bersama istri dan anak kamu. Apa sesungguhnya yang kamu cari, Kakang?" Lirih suara sang putri seakan menggertakkan dinding jantung hati Gunaldi. Lelaki itu terdiam tanpa bisa menjawab pertanyaan istrinya. Namun Gunaldi merengkuh tubuh sang istri. Ia juga merindukan kehadiran wanita yang telah menyelamatkan hidupnya. Wanita yang telah memberikan kebahagiaan saat ia berada di goa kerajaan siluman babi. Gunaldi tak bisa melupakan apa yang telah ia terima dari semua penghuni gaib lainnya. Gunaldi juga ingat akan anak-anaknya yang berjumlah 13 itu. Anak-anak yang seharusnya ia kasihi, yang seharusnya ia cintai, namun ia tinggalkan begitu saja. Kabar tentang orang misterius yang berpakaian serba hitam serta helm dan juga motor berwarna hitam sampai juga ke telinga Gunaldi. Dan Juragan Darusman telah menyebar anak buahnya untuk menyelidiki setiap orang yang berpenampilan dengan ciri-ciri seperti di atas. Kalian pikir aku ini bodoh apa? Banyak cara bagiku untuk menjalani operasiku, mengawasi rumah-rumah kalian yang akan aku satroni. Akan aku kuras semua harta kalian, agar kalian tahu bagaimana rasanya hidup menjadi orang miskin. Gunaldi berkata-kata sendirian. Mungkin yang terbaik aku lakukan dengan cara menyamar menjadi gembel atau gelandangan. Tidak bodoh bukan aku? Gunaldi memperkirakan merancang untuk melakukan penyatronan nanti malam. Dan untuk itu, ia harus melakukan survei ke kampung-kampung untuk melihat situasi sekitar. Diteguknya sisa kopi yang hanya tinggal sedikit. Lalu ia menyulut sebatang rokok dan menikmati setiap asap putih kehitaman, sambil mempermainkannya menjadi bulatan-bulatan kecil yang kian lama membesar dan akhirnya memburai. Gunaldi memilih pakaian yang telah ia persiapkan, pakaian lusuh dan kumal, serta sebuah topi yang agak menutupi sebagian wajahnya. Sejenak, ia memandang sosoknya di dalam cermin. Ia tertawa sendiri, melihat penampilannya yang memang mirip orang gembel. Tapi jika kita perhatikan dengan seksama, bayangan Gunaldi di dalam cermin itu tidaklah seutuh penampakan dirinya. Dalam cermin terlihat sosok laki-laki yang berperawakan seperti dirinya. Hanya saja, dari batas leher hingga kepala ternyata berwujud kepala babi yang sangat mengerikan dengan moncong perhiaskan taring melingkar bagaikan sepasang cincin berwarna emas. Telinganya lebar dan memiliki sepasang mata berwarna merah. Siang itu, seseorang pemuda berjalan tertatih-tatih. Sesekali ia memegang perutnya seperti lapar. Sesekali juga ia berhenti agak jauh dari sebuah rumah yang lumayan besar.
Dari balik topinya, kedua mata tajamnya mengawasi sekeliling rumah tersebut. Dan seseorang lelaki parubaya keluar dari dalam rumah itu, melihat pemuda yang sepertinya tengah mengalami kesusahan. Lelaki itu pun mendekati pemuda tadi dan bertanya, "Abang kenapa? Sepertinya kurang sehat. Abang mau kemana?" Tanya lelaki tadi merasa kasihan melihat pemuda yang sebenarnya adalah Gunaldi. Saya lapar, Pak. Sejak kemarin saya belum makan. Dan saya tidak punya tujuan. Saya hidup sebatang kara. Gunaldi bersandiwara seakan benar-benar menyelami aktingnya sebagai seorang gelandangan. "Lantas, kalau tidur di mana?" Tanya lelaki parubaya itu. "Di mana saja, Pak. Asal di tempat berteduh. Disitulah saya tidur. Kalau saya lihat, kamu ini masih muda, masih gagah. Mungkin tenaga kamu juga cukup besar. Kenapa tidak sebaiknya mencari kerja saja? Mungkin kamu bisa ngontrak rumah meskipun kecil, tapi hidup kamu lebih teratur kan?" "Saya pernah beberapa kali kerja di proyek, tapi semuanya sebentar saja. Saya nggak punya keterampilan apa-apa. Akhirnya ya, seperti inilah hidup saya. Maaf, Pak, kalau boleh saya minta air minum. Saya haus berjalan dari pagi tadi." Akhirnya peran Gunaldi mulai berjalan seperti yang ia harapkan. "Aduh, saya sampai lupa. Sebentar, saya ambilkan minum dulu ya." Dan lelaki itu pun masuk ke rumahnya. Tak lama kemudian ia membawa segelas air dan sepiring nasi berikut lauknya. Ternyata bapak ini termasuk orang yang dermawan juga. Gunaldi tertawa dalam hatinya. Perannya sebagai seorang tunawisma sudah bisa ia mainkan dengan baik. "Nah, ini ada nasi dan lauk. Makanlah sampai habis, biar kamu kenyang. Kalau kurang jangan malu-malu untuk minta tambah ya." Lelaki tua tadi memberikannya dan langsung diterima oleh Gunaldi. Ia berusaha menyantap hidangannya sampai habis, padahal perutnya memang sudah kenyang sejak pagi, karena sebelum berangkat ia terlebih dulu untuk sarapan. Lelaki tua tadi setelah memberikan makan dan minum masuk kembali. Dan sebenarnya ia mengawasi pemuda Gunaldi dari balik tirai jendela. Memang mencari pekerjaan di zaman sekarang tidak gampang. Jangankan untuk yang enak, jadi kuli pun susahnya bukan main. Aku tidak menyalahkan kamu anak muda. Lelaki parubaya membatin dan timbul niatnya untuk menolong pemuda tadi. Setelah melihat sang pemuda sudah menghabiskan makanannya, lelaki pemilik rumah pun kembali menghampirinya. "Bagaimana? Apa masih mau tambah nasinya?" tanyanya. "Sudah cukup, Pak. Perut saya sudah sangat kenyang. Terima kasih banyak atas kebaikan Bapak." Pemuda Gunaldi membungkukkan badan sebagai tanda hormat dan terima kasihnya. Setelah itu, Gunaldi permisi untuk meneruskan langkahnya. "Tapi, tunggu anak muda. Kalau kamu mau, saya mau menawarkan satu pekerjaan. Bagaimana?" Pertanyaan lelaki tua tersebut tentu saja membuat hati Gunaldi tertawa senang, sebab orang ini telah jatuh dalam perangkapnya. "Bekerja, Pak?" "Iya, saya ada pekerjaan buat kamu. Memang berat sih. Saya punya banyak pabrik batu bata dan genteng. Kamu bisa kerja di sana lah, di salah satu pabrik saya. Oh ya, nama saya Sukandar. Nama kamu siapa?" "Saya..." Gunaldi kelihatan bingung. Ia belum siap jika ada orang yang bertanya namanya. "Iya, nama kamu siapa? Biar saya enak bisa panggil nama." "Oh iya, Pak. Nama saya Sopirin, Pak." "Nah, gitu dong. Kamu bisa kerja dan tinggal di pabrik saya. Di sana ada gubuk kecil untuk bekerja. Kamu bisa tinggal bersama beberapa orang karyawan saya yang kebetulan orang jauh. Mereka pulang kampung setiap 3 bulan sekali. Bagaimana? Kamu mau?" Untuk sejenak Gunaldi ragu. Baginya itu tak mungkin, karena dia harus menjaga rumahnya, menjaga kamar pribadinya untuk menjalani ritual. "Akan saya pikirkan, Pak, karena saya tidak terbiasa hidup terikat. Saya biasa bebas." Gunaldi terpaksa mengeluarkan alasan untuk tidak membuat Pak Sukandar kecewa. "Oh, tidak apa. Kalau emang itu niat kamu, saya tidak memaksa. Tapi saya selalu terbuka jika suatu saat nanti kamu berubah pikiran. Datanglah ke sini. Jangan sungkan-sungkan.
Saya hanya berharap agar kamu bisa merubah cara hidup kamu menjadi lebih baik lagi. Dan Gunaldi tetap pada pendiriannya. Ia tak bisa untuk tetap tinggal dalam suatu kamar bersama orang lain, karena sesungguhnya tujuannya hanya satu, mengambil alih harta Pak Sukandar. Hari sudah cukup sore ketika langkah Gunaldi tak sengaja sampai di suatu tempat yang pernah ia lihat saat ia masih tinggal di sana. Gerimis mulai turun. Mulanya Gunaldi akan terus melanjutkan untuk pulang, namun gerimis berubah mendadak menjadi hujan yang cukup lebat, hingga ia memutuskan untuk mencari tempat berteduh. Dan di depan 100 langkah dari tempatnya, ia melihat ada sebuah gubuk kecil yang mungkin bisa untuk berlindung sementara. Gunaldi bergegas berlari kecil ke sana. Gunaldi baru ingat kalau tempat ini adalah milik Juragan Darusman, ayah dari Karyati, yang baru kemarin rumahnya telah ia satroni. Ia baru sadar saat melihat di sekeliling gubuk itu banyak terdapat tambak yang berukuran lumayan besar. Kekayaan juragan ini masih cukup banyak. Masih perlu waktu buatku menguras semua hartanya sampai tuntas. Gunaldi melihat berbagai jenis ikan yang tentu saja menurutnya mempunyai harga jual yang tinggi. Gunaldi duduk sembari menghisap rokoknya untuk mengurangi rasa dingin yang semakin terasa menusuk. Maklumlah karena wilayah itu terbuka, sehingga angin bertiup secara bebas. Pandangan Gunaldi mencoba memperhatikan sekelilingnya. Ia takut ada orang yang melihatnya, sebab biasanya tempat ini selalu dijaga oleh anak buah Juragan Darusman. Menjelang maghrib, hujan baru reda. Gunaldi cepat beranjak dari gubuk tadi, namun belum jauh kakinya melangkah, suara azan maghrib berkumandang saling bersautan dari masjid-masjid dan surau atau musola. Seketika itu pula, telinga Gunaldi merasakan sakit yang teramat sangat, seperti ditusuk-tusuk ribuan jarum. Gunaldi menutup telinganya hingga dia limbung. Kakinya pun gemetaran dan ia tertunduk di bawah rintik gerimis yang masih tersisa. Tolong hentikan suara itu. Teriaknya dalam hati. Dengan susah payah dan terhuyung-huyung, akhirnya Gunaldi bisa juga sampai rumahnya. Gunaldi cepat memasak air untuk mandi. Ia tak mau kalau sampai jatuh sakit. Siapa nanti yang akan merawatnya? Istrinya, Putri Cahaya? Itu tidak mungkin. Dia tak mau ikut-ikut ke dunia manusia, meskipun ia mencintai Gunaldi. Lalu Gunaldi ingat keluarganya, ayah dan ibunya yang mungkin masih mengharapkan dirinya kembali berkumpul bersama mereka. Air mata Gunaldi tak terasa jatuh bergulir menetes membasahi pipi. Ia ingat akan kehidupan keluarganya yang serba kekurangan, dan ia merasa kalau sampai saat ini belum bisa membantu mereka. Bahkan dia telah mencoreng nama baik keluarganya. Suara air yang mendidih dari atas kompor menyadarkannya untuk segera mengangkat dan menuangnya ke dalam ember. Dicampur air dingin agar tak terasa hangat. Setelah itu, Gunaldi segera membersihkan tubuhnya. Malam ini, Gunaldi tak punya rencana keluar rumah. Tak ada sasaran rumah yang menjadi target operasinya. Kalaupun ada, mungkin hanya rumah Pak Sunandar, orang yang siang tadi menolongnya memberi makan. Tapi rasanya aku tidak tega sama orang itu. Dia kelihatan terlalu baik dan mudah percaya denganku. Kenapa pula aku harus merasa kasihan sih? Bukankah tujuan utamaku ialah mencari harta sebanyak mungkin? Setelah mandi, tubuhnya terasa agak segar dan ringan. Kemudian ia membuat secangkir kopi, lalu duduk di teras rumahnya. Aduh, rokokku habis. Gunaldi kembali masuk untuk mencari-cari rokok. Barangkali masih ada yang tersisa, namun tak ada sebatang pun yang ia temukan. Mau tak mau, ia harus keluar juga untuk membeli rokok. Warung rokok terdekat terlihat tutup. Mungkin karena sore tadi hujan lebat, membuat sang pemilik warung merasa enggan untuk membuka dagangannya. Gunaldi harus berjalan agak jauh menuju warung kedua. Warung nampak agak ramai, sebab di situ juga biasa dijadikan pangkalan ojek. Ojek, Mas? Seorang pemuda menghampiri Gunaldi menawarkan jasa. Enggak, saya cuma mau beli rokok, balas Gunaldi. Ngopi, Mas?
Orang yang duduk di sebelah Gunaldi ikut menawari sambil mengangkat gelas kopinya. Wah, kebetulan saya baru bikin kopi di rumah dan belum sempat saya minum. Ini loh penyebabnya, rok saya habis, balas Gunaldi sambil menunjukkan sebungkus rokok. Ya nggak apa-apalah mas, sekali-kali kita ngobrol sambil ngopi. Lagi pula rasanya kita belum saling kenal ya. Padahal rumah kita hanya terpisah 5 rumah saja. Biar nanti saya yang gratisin. Wan, tolong buatkan kopi 1 gelas lagi buat mas ini, serunya pada pemilik warung. Dengan berat hati, Gunaldi pun menerima segelas kopi. Yuk mas, diminum kopinya, mumpung masih hangat. Kalau mau cemilan, ambil saja, jangan sungkan-sungkan, kata orang tadi mulai membuka obrolannya. Nama saya Sujatmiko. Nah, rumah saya di sebelah rumah Pak RT. Pekerjaan saya sama kayak dia, cuma saya ojol. Mas punya aplikasi Doger kan? Nah, sekarang lagi banyak diskon, jadi pakai Doger pasti lebih irit. Promosi deh. Wah, mantap itu. Oh iya, nama saya Rustandi. Saya dari daerah Maruya. Kebetulan saya ada usaha di kota ini. Jadi ya daripada bolak-balik pulang pergi kan capek. Nah, saya beli rumah itu biar kecil, yang penting bisa untuk berteduh, jawab Gunaldi. Tapi ia merasa keceplosan menyebut nama Rustandi yang sebenarnya nama aslinya. Mas ini suka merendah rupanya. Rumah sebagus dan mewah seperti itu kok dibilang kecil. Coba mas tengok kiri kanan rumah tetanggamu, semua di bawah standar rumahmu. Oh ya, ngomong-ngomong, usahanya di bidang apa ya, kalau boleh tahu? Ups, aku harus bilang usaha apa ya? Sambil berpikir, Gunaldi menikmati kopinya dan menghisap rokoknya dalam-dalam. Saya membuka showroom motor di 2 lokasi. Ya, kecil-kecilan lah, buat investasi masa depan. Kalau sudah punya keluarga, nggak sampai bingung lagi mau kerja apa. Oh, Gunaldi berbohong, namun bohongnya kelewatan. Walah, masih muda, sudah punya usaha yang keren. Apa benar belum punya keluarga alias bujangan? Iya mas, saya belum menemukan jodoh yang tepat. Atau barangkali ada cewek di kampung ini yang kebetulan mau sama saya. Ya jelas ada toh, cewek kalau lihat cowok yang sekeren Mas Rustandi ini gak pakai mikir 2 kali, langsung manggut-manggut, komentar Sujatmiko yang lebih akrab dipanggil Miko. Mas Miko ini bisa aja. Di kampung ini saya banyak lihat orang kaya-kaya loh. Saya sempat lihat itu gudang padi atau pabrik bata banyak berterdapat di sini. Kalau saya sih jauh bila dibandingkan dengan mereka. Memang benar mas, ada beberapa orang kaya di kampung kita ini yang disebut juragan. Misalnya juragan tambak itu namanya Pak Darusman. Juragan pabrik Pak Sukandar, dia ini punya puluhan pabrik batu bata dan genteng. Ada lagi juragan beras, namanya Kang Amri. Dan masih banyak lagi juragan-juragan kaya di kampung kita ini. Dan saya dengar kabar kalau kemarin itu juragan Darusman kehilangan uang dan perhiasan dalam jumlah besar. Tapi anehnya, menurut kabar yang saya dengar, semua pintu dan jendela tetap dalam keadaan aman, tetap terkunci rapat, dan sama sekali tidak terdapat bekas perusakan atau pembobolan seperti kebanyakan rumah korban pencurian. Jadi orang mulai kasak-kusuk nih, menduga-duga jangan-jangan rumah juragan Darusman itu didatangi makhluk jadi-jadian. Artinya ada orang yang melakukan pesugihan. Tapi itu baru dugaan saja, karena memang belum ada buktinya, atau memang susah untuk mencari bukti. Dalam hati Gunaldi tertawa terbahak-bahak mendengar cerita dari Miko itu. Apa zaman sekarang ini, di zaman teknologi serba digital ini, masih ada orang yang menjalani hal gaib semacam itu? Pertanyaan Gunaldi tentu saja hanya kepura-puraan belaka. Hal gaib, entah itu pesugihan, santet, atau segala yang berbau mistis itu tetap ada sih. Dunia astral tak akan pernah tersentuh akal sehat dan sulit dibuktikan secara ilmiah. Maka kalau saya bilang orang yang melakukan hal semacam itu adalah orang yang pendek akal, atau mungkin juga sudah tidak berakal. Makanya ia putus asa dan mencari jalan pintas, jalan mencari kekayaan dengan cara instan. Artinya pada setiap peradaban pasti hal gaib akan terus semakin eksis.
Contohnya sekarang, kita malah sering melihat di HP ada seorang paranormal membuat channel. Dia nunjukin dirinya bahwa dia sakti dan mampu menumpas kemusyrikan dukun-dukun ilmu hitam. Apa itu bagus? Belum tentu. Menurut saya itu riya, sombong dan takabur. Kalau memang dia sakti, dia mampu melakukan itu. Kenapa juga harus dibanggakan? Menunjukkan kalau dirinya sakti lewat video yang tentu saja untuk ditonton oleh banyak orang. Dan ujung-ujungnya kita tahu kalau itu hanyalah konten agar banyak yang mendapat pemasukan. Coba bayangkan followersnya sampai jutaan orang. Berapa penghasilan dari konten itu? Wih, mantep juga pengetahuan Mas Miko ini. Saya sih gak sempat mikir sampai ke sana, sebab memang kurang suka dengan konten yang berlebihan seperti itu. Lagian ngapain nantang-nantangin dukun ilmu hitam segala macam? Mending dia menang. Kalau kalah, tapi ya pasti menang dong ya. Kan cuma konten. Nah, itulah sifat manusia. Punya ilmu bukan buat membantu atau diamalkan dengan cara benar, malah buat konsumsi meraup keuntungan. Ayo, kopinya tambah lagi, biar kita bisa ngobrol lebih lama lagi. Mas Miko makin semangat dengan topik yang sedang mereka bahas. Waduh, maaf nih mas, bukannya kurang sono. Saya ada sedikit kerajaan di rumah. Ya, nulis-nulis ngecek kekurangan usaha saya. Jadi saya mau permisi dulu. Dan saya bilang terima kasih atas gratisan kopinya. Nanti lain waktu kita ngobrol lagi. Dan saya yang kasih gratisannya, kata Gunaldi sambil bangkit dari bangku papan yang panjang. Oh iya mas, monggo silakan. Saya juga mau ikut-ikutan rapat Pak RT yang katanya ada rencana untuk menambah peningkatan keamanan sehubung ada isu pesugihan, palasnya. Akhirnya Gunaldi pun pamit untuk segera pulang. Ia tak ingin berlarut-larut bercakap tentang dunia pesugihan segala macam. Ia takut dan cemas kalau akan kebablasan kata tentang dirinya yang seorang pelaku pesugihan. Balas Miko yang juga menyeruput sisa kopinya. Sesampainya di rumah, Gunaldi langsung duduk kembali di teras dan melihat secangkir kopinya yang ternyata telah kosong. Kosong? Padahal waktu aku tinggal beli rokok, secangkir ini masih penuh. Aneh. Apa ada yang masuk sini tadi? Gunaldi berpikir. Telinganya seperti mendengar sebuah suara yang tak asing baginya. Sepertinya ada temanku dari Gua Siluman yang berkunjung ke rumahku. Gunaldi mencari-cari ke sekeliling depan rumahnya. Ia khawatir jika memang ada bangsa dari negeri istrinya terlihat oleh warga, maka tamatlah dirinya. Orang akan mulai menuduhnya sebagai pelaku nyekik atau pesugihan babi ngepet. Aku di sini, Gunaldi. Dan suara itu terdengar dari bawah kolong meja yang cukup lebar untuk bersembunyi bagi seekor babi. Gunaldi melongok ke bawah meja. Benar saja, di sana seekor babi besar berbulu lebat tengah menelungkupkan tubuhnya. Sebentar, aku buka pintu dulu dan kita ngobrol di dalam saja. Balas Gunaldi kemudian mengajak hewan itu masuk. Setelah itu, barulah Gunaldi tahu dengan jelas kalau sosok hewan itu adalah keluarga dekat sang putri. Gunaldi merasa gembira atas kedatangan makhluk utusan dari Goa Siluman Babi. Ternyata, masyarakat dari golongan mereka juga memiliki rasa terhadap sesama keluarga. Oh, jadi kakak disuruh oleh putri untuk melindungi aku. Terima kasih atas semua yang putri berikan kepadaku. Aku juga sepertinya sudah kangen dengan istri dan anak-anakku. Balas Gunaldi. Tuanku putri selalu mencemaskan keselamatanmu, Gunaldi. Ia begitu khawatir kalau kamu sampai kebergok saat mencari harta di rumah warga. Makanya ia bilang, apa tidak sebaiknya kamu minta saja harta kepada sang penguasa, agar kamu tak perlu bersusah payah mencarinya. Utusan tadi menjelaskan kedatangannya. Iya, itu memang lebih baik kedengarannya. Tapi aku juga butuh sesuatu. Aku ingin melihat bagaimana rasanya orang-orang yang pernah menghinaku dan merendahkanku saat mereka hidup dalam keadaan seperti diriku, miskin setelah harta mereka kukuras habis. Itulah yang telah membuatku ingin kembali ke duniaku. Aku ingin menunjukkan bahwa Gunaldi bukanlah orang yang mudah untuk dihina. Tapi kamu bodoh seseorang, Gunaldi.
Seseorang yang akan selalu setia menjaga keselamatan kamu saat kamu pergi keluar menjalani aksimu. Kamu harus mempunyai asisten yang bisa menjaga di dalam lingkaran ritualmu saat kamu menjadi seekor babi. Aku akan mendapatkan orang itu, tapi nanti sebentar lagi. Ada yang belum sang penguasa katakan kepadamu. Jangan pernah mencuri atau mengambil uang atau harta milik orang pemuka agama, karena harta mereka sudah dilindungi dari para api neraka. Maka jika kamu melanggarnya, kelak kamu akan merasa panas dan bingung untuk mencari jalan pulang. Kamu akan tersesat dan akhirnya menjadi makhluk yang paling merugi. Terima kasih. Kutukan itu sudah aku dengar saat putri berubah wujudnya menjadi manusia. Mudah-mudahan aku selalu mengingat pesan dari sang penguasa. Oh ya, sebaiknya kakak jika berkunjung ke rumahku jangan dalam wujud seekor babi seperti sekarang ini. Atau memang kakak tidak dapat merubah wujud seperti manusia? Belum. Entah kapan waktunya akan tiba. Tapi kami percaya kalau ada saat-saat tertentu dari golongan kami ini ada yang akan menjadi manusia. Sebab kami bukan hewan asli, melainkan perpaduan antara keduanya. Kami tercipta dari sifat manusia dan binatang. Manusia yang mempunyai ambisi untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya sehingga mengawani bangsa kami, yaitu bangsa siluman babi. Dan obrolan mereka juga sampai pada kejayaan nama bangsa mereka di kalangan bangsa siluman lain, di mana manusia banyak yang meminta kekayaan dengan mudah, termasuk segala bentuk pesugihan lainnya. Namun hanya pesugihan babi inilah yang tidak meminta tumbal atau korban persembahan, dan itu yang dilakukan oleh Gunaldi. Siang yang terik, seorang penarik gerobak barang rongsok tengah berteduh di bawah sebuah gubuk kecil. Ia menyeka wajahnya yang terlindung oleh topi lebar, dan setelah kita perhatikan, ternyata dia adalah Gunaldi yang sedang menyamar menjadi pengais rezeki sebagai tukang jual beli barang bekas. Namun pandangan matanya tak luput dari sebuah rumah mewah yang berada di depannya, rumah Juragan Ramli, seorang yang sukses dalam bidang pangan. Juragan Ramli hampir menguasai semua pasar sebagai pemasok beras dan kebutuhan pokok masyarakat. Ia bisa dibilang orang terkaya nomor 1 di kampung ini. Rumah mewah dengan 2 lantai, dan di sebelahnya juga terdapat sebuah gudang penyimpanan beras yang juga dijadikan sebagai penggiling padi. Sawahnya terdapat di berbagai wilayah dengan luas lahan yang sangat fantastis. Namun sayangnya, ia tidak memiliki seorang anak yang menjadi harapan untuk meneruskan usahanya itu. Tapi menurut kabar yang sempat Gunaldi dengar, juragan itu pernah punya anak gadis. Ya, seorang gadis remaja yang masih duduk di bangku sekolah SMA. Namun kecelakaan maut telah menewaskan anak semata wayangnya. Dan yang membuat hati sang juragan teriris pilu, peristiwa tragis itu terjadi di depan rumahnya, yang kala itu belum semewah sekarang ini. Dan anehnya, sejak kematian putrinya, usaha Juragan Ramli mulai maju dan semakin berkembang. Dari semula hanya menjual beras secara eceran, hingga bisa menjadi agen dan penyalur. Bahkan beberapa juragan beras lainnya harus bertekuk lutut meminta kerja sama, dan mereka menyerahkan bendera mereka untuk bergabung dalam satu panji di bawah pimpinan Juragan Amri. Ini targetku untuk aku datangi malam nanti. Aku yakin kalau di dalam rumah itu akan banyak harta karun yang akan aku pindahkan ke rumahku. Dan kelihatannya suasana cukup mendukung aku bisa menembus dari sebelah gudang penggilingan yang menimbulkan suara berisik sehingga bisa menyamarkan suaraku. Gunaldi mengambil botol air mineralnya, meneguknya sedikit, kemudian menyulut sebatang rokok. Gunaldi mempelajari situasinya. Jika ada sesuatu hal yang mendesak, maka ia harus memperhitungkannya secara matang. Bagian belakang rumah itu masih terdapat perkebunan yang mungkin masih milik sang juragan. Gunaldi juga sempat menghitung betapa banyak jumlah karyawan yang keluar masuk ke dalam gudang penyimpanan. Dan setelah yakin kalau semua itu akan ia lakui dengan mudah, ia pun segera pulang untuk mempersiapkan dirinya nanti malam. Sambil bersiul kecil, Gunaldi
menarik gerobaknya di jalan bebatuan kecil. Ia berpura-pura tak mengenali orang yang berpapasan dengannya. Gunaldi terus membawa gerobaknya hingga ke batas luar desa dan berhenti pada sebuah gudang rongsok milik seorang pengepul. Kemudian Gunaldi memberikan uang serta menyerahkan kembali gerobaknya yang memang masih kosong. Di ruangan khususnya, seperti malam yang lalu, Gunaldi sudah menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkannya. Air bunga 7 rupa yang ia masukkan ke dalam sebuah baskom yang nantinya akan ia gunakan sebagai alat komunikasi pada alam gaib, alam kegelapan milik sang penguasa Gua Siluman. Sebatang lilin juga telah ia sulut sebagai pengaman jika keadaan memang darurat dan dia dalam bahaya. Bau harum dupa telah menebar memenuhi ruangan kecil itu. Tak lupa pula ia menyulut sebatang rokok cerutu besar yang menebarkan aroma wangi. Gunaldi juga mengenakan pakaian serba hitam, dan dalam genggaman tangannya ada sehelai jarik berwarna hitam. Gunaldi membayangkan sebuah rumah bercat hijau pupus dan berlantai 2, rumah seorang juragan beras yang siang tadi sudah ia pantau. Gunaldi mulai duduk bersila, memulai ritualnya sambil mulutnya komat-kamit. Air di dalam baskom yang berisikan bunga 7 rupa itu pun mulai bergerak, beriak lalu mendidih, seakan tengah digodok di atas tungku. Perlahan-lahan dari gelembung-gelembung air terlihat secara samar satu wajah seorang wanita yang bagi Gunaldi sudah tak asing lagi, Putri Wulan Cahaya Kencana. Malam ini aku akan mencari harta, mengambil milik mereka, agar mereka merasa kehilangan dan merundinginya. Istriku, lindungi aku dari segala mara bahaya, dan jaga diriku agar aku tetap selamat untuk kembali. Dan wajah dalam baskom itu seakan bergerak tersenyum. Kakang, sebaiknya Kakang tak perlu melakukan semua itu. Bukankah di tempatku Kakang bisa meminta harta sebanyak yang Kakang mau? Mintalah pada ayahku, beliau pasti akan memberikannya. Terima kasih Putri. Ini bukan hanya soal harta semata, tapi ini adalah pembalasan untuk orang-orang yang merasa tinggi hati dan sombong. Gunaldi sudah menelungkupkan tubuhnya, dan secara ajaib wujudnya berubah menjadi seekor babi jantan yang sangat besar. Dan dengan secepat kilat, hewan jelmaan dari Gunaldi itu pun melesat membelah kesunyian malam. Gunaldi yang sudah dalam wujud seekor babi itu pun berjalan mengendap-endap dengan penuh kewaspadaan, matanya dengan tajam mengawasi setiap gerak-gerik dan suara di sekelilingnya, hingga sampailah ia di belakang sebuah rumah. Rumah seorang saudagar beras. Gunaldi memperkirakan letak kamar yang juragan, dan setelah yakin, ia mulai menggesek-gesekkan tubuhnya beberapa kali, sehingga tubuhnya seketika itu juga lenyap. Kini, sosok Gunaldi hanyalah berupa bayangan hitam, bergerak perlahan menembus dinding rumah, hingga ia berpindah berada di dalam sebuah kamar. Matanya menelitis setiap sudut kamar. Ia juga mempertajam penciuman dan pendengarannya. Di atas tempat tidur, sepasang suami istri tengah tertidur nyenyak. Mungkin mereka tengah bermimpi menghitung berapa banyak harta yang sudah mereka miliki. Gunaldi baru melihat orang kaya yang dipanggil juragan beras itu, Pak Amri, seorang lelaki yang belum terlalu tua, bertubuh gempal dan berkulit gelap. Di sampingnya tergolek seorang perempuan muda, diperkirakan baru berusia 20 tahunan. Menurut kabar, wanita itu adalah istri ketiga dari sang juragan. Mata Gunaldi tertuju pada sebuah kotak berukir yang terletak di atas sebuah meja kecil di samping tempat tidur. Kotak yang menurutnya tempat penyimpanan perhiasan dengan warna kuning emas dan masih sedikit terbuka. Mungkin sebelum mereka tidur tadi, mereka telah menghitung-hitung dan menikmati keindahan warna dari perhiasan yang ada di dalamnya. Namun belum sempat Gunaldi bergerak, matanya melihat sesuatu yang ganjil. Yah, di dekat kotak itu, Gunaldi melihat sosok anak kecil. Anak kecil bertubuh hitam legam dan berkepala pelontos. Anak itu tengah berusaha payah untuk menjangkau letak kotak perhiasan yang berada di atas meja. Tubuhnya yang pendek dan kerempeng itu tengah berusaha untuk naik, namun terlihat kesulitan. Dan sepertinya
Anak kecil yang memiliki telinga agak panjang itu pun sedikit demi sedikit menambah tinggi badannya hingga sejajar dengan meja kayu tadi. Sebelum ia membuka kotak kayu, matanya melihat ke arah sang juragan dan istrinya yang terlalap. Namun ia teramat terkejut saat melihat ada sebuah bayangan lain. Matanya yang berwarna merah menandang ke arah Gunaldi, dan ia seperti telah tahu kalau Gunaldi adalah sosok makhluk seperti dirinya. Dari mulutnya terdengar suara desis yang teramat menggigitkan bulu roma. Di kedua sudut bibirnya terdapat sepasang taring yang runcing dan berwarna seperti darah. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.